welcome my channel. Jangan lupa like dan subscribe ya di channel saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Nurul. Pada kesempatan yang lalu, Bu Nurul sudah menjelaskan tentang proses transportasi pasif dan transportasi aktif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Tentunya kalian sudah sering mendengar apa itu protein. Nah, protein ini adalah suatu polipeptida yang terdiri dari rantai panjang asam amino. Jadi protein itu terbentuk dari asam-asam amino. Nah, nanti di dalam tubuh kita itu asam-asam amino itu akan dibentuk dalam suatu mekanisme yang disebut dengan sintesis protein. Nah, sintesis protein ini dikenal dengan nama dogma sentral. Karena pada dogma sentral ini nanti DNA atau molekul DNA itu akan diubah menjadi molekul RNA dan kemudian dari RNA ini akan diubah menjadi protein. Nah, dalam sintesis protein ini nanti ada dua tahap yang disebut dengan transkripsi dan juga translasi. Nah, proses transkripsi di sini adalah proses perubahan DNA atau DNA akan diterjemahkan oleh mRNA. Nah, mRNA ini nanti akan kode-kode dari mRNA ini nanti akan diubah menjadi protein. Nah, peristiwa ini yang disebut dengan translasi. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum Bu Nurul menjelaskan apa itu proses transkripsi dan apa itu proses translasi, lebih baiknya kalian harus mengetahui apa itu perbedaan DNA dan RNA. Sudah ada yang tahu apa itu DNA, apa itu RNA? Oke, kalau belum tahu bisa dicatat. DNA adalah dinukleotida aksid, atau asam dinukleotida. Kemudian kalau RNA ribonukleoasid atau asam ribonukleat. Nah, perbedaan DNA dengan RNA bisa kalian perhatikan di sini. Nah, struktur dari DNA. DNA ini merupakan kumpulan dari molekul nukleotida yang mengandung informasi genetik. Nah, kalau RNA itu berfungsi untuk penyimpanan atau penyalur informasi genetik. Jadi nanti DNA dengan RNA itu akan saling bekerja sama, di mana DNA ini nanti membentuk atau mengandung informasi genetik yang akan disampaikan atau diteruskan atau dibawa oleh RNA. Nah, untuk DNA itu tersusun atas gugus fosfat dan basa nitrogen. Nah, sama RNA juga sama. Cuma bedanya kalau DNA itu deoksiribosa, kalau RNA itu hanya ribosa. Nah, karena itu otomatis untuk rantainya pada DNA termasuk rantai ganda, sedangkan RNA itu termasuk rantai tunggal. Nah, basa apa saja yang dimiliki oleh DNA? Jadi di dalam DNA itu ada basa yang disebut dengan purin yang terdiri atas adenin, guanin, pirimidin, sitosin, dan timin. Sedangkan basa nitrogen yang ada di dalam RNA itu ada adenin, guanin, pirimidin, sitosin, dan urasil. Nah, bisa kalian perhatikan pada bagian paling bawah itu kalau DNA itu berupa timin, kalau RNA itu urasil. Nah, bisa kalian
simpulkan bahwa yang pertama perbedaan antara DNA dan RNA itu apa? Yang pertama, kalau DNA itu rantai ganda, kalau RNA itu rantai tunggal. Kemudian pada basa nitrogennya itu, kalau DNA berupa timin, sedangkan RNA berupa urasil. Nah, itu untuk DNA dan RNA. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa search di Google lebih jelasnya tentang DNA dan RNA. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah ini bisa kalian lihat, ini adalah struktur dari DNA. Nah, struktur dari DNA ini seperti tangga yang berpilin karena memiliki ibu tangga dan anak tangga. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa Google apa itu DNA dan RNA ya. Nah, karena nanti di materi kelas 12 itu akan dijelaskan lagi tentang sintesis protein. Nah, sintesis protein itu kan terdiri dari 2 tahap tadi ya, yaitu berupa transkripsi dan translasi. Nah, yang pertama Bu Nurul jelaskan apa itu transkripsi. Transkripsi di sini adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Nah, proses terjadinya di mana proses transkripsi? Di dalam nukleus. Nanti akan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Katalis berarti itu dibantu untuk prosesnya atau mempercepat proses itu berupa apa? RNA polimerase. Nah, transkripsi ini hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Nah, tahap-tahap transkripsi itu meliputi apa saja? Yaitu ada yang disebut dengan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, di sini tahap inisiasi atau permulaan di mana ini ada gambar DNA ya, karena DNA itu rantainya kan ganda ya, jadi ada tangga dan ibu tangga. Nah, RNA polimerase, nah itu bisa kamu lihat di sini RNA polimerase ini melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai terjadinya transkripsi. Nah, di mana RNA polimerase ini nanti akan berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi yang disebut dengan inisiasi transkripsi. Nah, fungsi dari RNA polimerase itu apa? Fungsi dari RNA polimerase di sini adalah membuka untaian rantai ganda pada DNA. Nah, kalian mungkin bisa dibayangkan ada 2 buah tali yang terikat, misalnya seperti tali sepatu yang terdiri dari 2 buah yang itu berpilin diikatkan. Terus kemudian untuk bisa membuka rantai itu atau tali itu yang semula berpilin menjadi tidak berpilin, itu akan dibantu yang namanya apa? RNA polimerase. Jadi RNA polimerase di sini itu berfungsi untuk apa? Untuk membuka untaian rantai ganda pada DNA. Nah, itu untuk awal inisiasi. Selanjutnya adalah elongasi atau pemanjangan. Di mana pada proses elongasi di sini, begitu rantai DNA itu sudah membuka, nah, maka RNA polimerase ini nanti akan menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogen sehingga akan terjadi pemanjangan pada RNA. Nah, RNA itu akan membentuk pasangan misalnya adenin
dengan urasil. Guanin dengan apa? Sitosin. Nah, kemudian jadi pasangan basa nitrogen itu ya, guanin dengan sitosin, adenin dengan urasil. Kenapa urasil? Karena di sini rantai DNA itu akan diterjemahkan oleh apa? mRNA. Ya. Jadi sehingga karena itu yang menerjemahkan adalah RNA, maka yang seharusnya adenin itu kan berpasangan dengan timin. Nah, tapi karena ini di RNA, maka timinnya diganti dengan apa? Urasil. Nah, ini karena tadi sudah teruntai, maka secara otomatis apa? Secara otomatis dia akan apa? Akan memisah dan akan apa? Memanjang. Nah, ini yang disebut dengan proses elongasi. Nah, berikutnya adalah proses apa? Terminasi. Nah, terminasi berarti akhir, seperti hanya terminal. Jadi pada terminal itu kan berarti pemberhentian. Nah, terminasi ini terjadi pada daerah terminator, yaitu daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Nah, rantai DNA ini nanti menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang sudah terbentuk itu akan terlepas dari apa? DNA. Nah, mRNA itu messenger RNA. Messenger itu berarti menyampaikan atau memberikan pesan. Nah, jadi DNA tadi, kode-kode genetik pada DNA itu diterjemahkan oleh mRNA dan kemudian akan dibawa oleh apa? Oleh mRNA. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, dari yang sudah terjadi, mRNA yang sudah terbentuk itu akan keluar dari apa? Dari nukleus melalui apa? Pori-pori nukleus dan kemudian menuju kemana? Menuju ke sitosol atau yang disebut dengan sitoplasma. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. DNA itu kan rantainya double ya. Ada rantai yang kita sebut dengan 5, ada 3. Jadi kalau untuk transkripsi itu dari 5 ke 3, sedangkan yang satunya, rantai satunya kalau 3 berarti ke 5. Nah, ini proses transkripsi, yaitu proses penerjemahan DNA ke mRNA. Kalau misalnya bisa kalian dilihat di sini, ini sudah nggak bisa diperbesar lagi ya. Jadi nanti bisa dicek kode-kode genetik pada DNA itu tadi sudah saya jelaskan bahwa guanin berpasangan dengan sitosin. Kalau adenin berpasangan dengan apa? Dengan urasil. Nah, nanti kalau misalnya rantai DNA-nya itu yang atas itu misalnya DNA atasnya itu berupa apa ini? Guanin, maka mRNA-nya apa? Sitosin. Kalau di DNA-nya itu adenin, maka mRNA-nya berpasangan dengan apa? Dia akan berpasangan dengan apa? Urasil. Begitu seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan proses proses transkripsi. Nanti bisa kita lihat di sini ya. Terdiri dari 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template.
Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Mengenai pembahasan translasi akan dibahas di video selanjutnya.